Siang kali ini kami bersama dengan Pak Ali Wongso, Ketua Umum dari SOKSI. Boleh izin perkenalkan, Pak? Ya, terima kasih Mbak Ida. Selamat siang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi ya senang sekali bisa bertemu dengan Mbak Ida. Apa yang mau didiskusikan ya kita silakan didiskusi. Alhamdulillah dikasih kesempatan bertemu dengan orang penting ya Pak ya, Bapak. Biasa, orang biasa. Saya melihat Bapak tuh kan mantan anggota Dewan dari DPRD sampai DPR RI ya Pak ya? Ya. Di eranya Pak SBY ya? Era Pak SBY. Pak SBY. Pak izin Pak, saya ingin tanggapkan 18 Februari kemarin itu sudah disahkan ya Pak pemindahan ibu kota IKN ke Kalimantan Timur. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak sebagai sosok politik dan juga ketua umum dari organisasi SOKSI ini Pak? Ya, jadi wacana pemindahan ibu kota ini kan sudah lama, mulai dari tahun 50-an. Mungkin 57 itu Presiden Soekarno sudah pernah menyampaikan Palangkaraya, Kalimantan Tengah untuk jadi calon ibu kota negara. Kemudian juga oleh Presiden Soeharto ya ada rencana pemindahan juga ya, tapi di sekitar sini Jawa Barat juga Pak SBY. Jadi tentu kenapa ada ide pemindahan itu kan pasti ada sebab ya, adalah ya tidak lepas daripada memang ide itu. Nah sekarang apa urgensi daripada pemindahan ibu kota ini? Nah menurut saya memang ya ada urgensinya ya, apalagi kalau kita mengamati secara objektif Jakarta ini kan secara fisik bebannya berat sekali ya, penduduk yang begitu besar ya, urban yang masuk itu begitu besar sehingga berdampak pada lingkungan termasuk misalnya kemacetan lalu lintas yang begitu padat berat sekali ya, kemudian juga pemukiman tentu, lalu karena Jakarta ini kondisi geografisnya sedemikian rupa sehingga berpotensi banjir dan realitas itu hampir tiap tahun banjir dan bahkan banjir besar secara berkala. Belum lagi land subsidence, penurunan tanah yang terus-menerus terjadi karena pengambilan air tanah oleh penduduk yang ya begitu besar, potensi apa yang disebut mega trust itu ya, banjir, gempa, tsunami. Nah itu membuat memang Jakarta ini problemnya begitu berat, begitu besar, begitu kompleks. Jakarta itu sendiri kalau dilihat kan bukan sebagai pusat pemerintahan saja, ibu kota negara, tetapi juga pusat bisnis, pusat perdagangan. Jadi Jakarta sebagai ibu kota itu begitu besar bebannya sehingga kalau dipindahkan ibu kota negara itu dari Jakarta, menurut saya ya berkuranglah beban Jakarta. Bukan berarti menjadi enteng, tapi lebih enteng, berkurang. Nah, jadi kalau ditanya katakan bagaimana urgensinya, menurut saya urgen. Ya, untuk kepentingan siapa? Kepentingan masyarakat, khususnya yang ada di Jakarta dan sekitarnya. Nah, saya teringat waktu saya DPRD DKI Jakarta tahun 92, saya dan teman-teman di DPRD Jakarta kebetulan
saya ditugasi di Komisi Bidang Pembangunan, memandang bahwa kemacetan lalu lintas di Jakarta yang terus meningkat ini perlu diberikan solusi, dan solusi yang paling urgen, paling tepat adalah Mass Rapid Transport (MRT). Ya, itu tahun 92 dan terus kita suarakan. Dan juga saya kira DPRD berikut-berikutnya di tahun 2000-an juga menyuarakan itu. Tapi nggak kunjung jadi. Baru jadi setelah Pak Jokowi. Ketika beliau gubernur tahun 2012 kalau nggak salah. Jadi saya refleksi pengalaman ini. Meskipun mungkin MRT belum perfect, belum siap, sempurna. Belum siap. Ya, kalau nunggu sempurna kapan kan gitu, ya dong. Nah, Pak Jokowi selaku gubernur ketika itu eksekusi, dan saya sangat appreciate sebagai mantan anggota DPRD. Ya, ini Pak Jokowi menurut saya ya pemimpin yang berani dan tepat. Ya, dia melihat jauh ke depan. Harus diletakkan. Perkara belum sempurna kan, ya itu sambil jalan saja. Gitu. Nah, ini merupakan suatu analogi refleksi saya terhadap MRT itu. Nah, saya pikir-pikir, ya siapa anak bangsa yang berani mengambil keputusan, ya pemindahan ibu kota ini. Nah, dan sekarang kita lihat Presiden Jokowi, ya setelah beliau jadi presiden periode kedua ini, beliau melangkah ibu kota kita pindah. DPR setuju, jadilah itu undang-undang. Jadi kalau momentumnya, saya kira di momentum Pak Jokowi presiden ini dilakukan pemindahan ini, saya kira ya itu baik. Tapi bagaimana katakan pembangunannya, ya tentu membutuhkan biaya besar. Nah, itu harus disesuaikan dengan skala prioritas kepentingan nasional. Ya, bisa ada masa transisi tergantung kemampuan kita, ya kan? Tapi pindah dulu, ada keputusan pindah. Dulu. Nah, lalu kita siapkan secara bertahap persoalan-persoalan yang diangkat oleh berbagai pihak. Saya kira wajar-wajar juga ya. Jadi apa persoalannya? Ya mari kita bahas. Ya pemerintah harus terbuka. Ya begitu juga DPR membahas masalah-masalah yang disuarakan oleh rakyat. Ya. Kita harapkan dari segi lingkungan, nanti ibu kota baru ini betul-betul lingkungannya ya baik ya. Kemudian juga dari geostrategi khususnya terkait pertahanan keamanan nasional, ya, juga harapan kita baik. Dan satu lagi, ya jangan ada konflik interest di dalam pemindahan ibu kota ini. Ya, jadi katakanlah areal ibu kota negara ini semuanya harapan saya itu memang lahan sudah dikuasai negara, jangan dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, ya. Yang menimbulkan masalah lagi, oh ya. Ya kalau dikuasai oleh kelompok-kelompok tertentu, ya itu akan ada masalah baru. Ini bagian daripada pengamalan Pancasila, ya. Itu akan kontra terhadap apa yang kita harapkan keadilan sosial bagi seluruh Indonesia, ya toh? Iya betul. Nah, jadi ya ini harus betul-betul bebas dari konflik interest. Ya, kalau ada konflik interest, bukan berarti kita batalkan, tidak, tapi harus diselesaikan. Nah, jadi kalau ada masalah-masalah, harus dicari solusi. Nah, solusi yang tepat, yang katakanlah berkeadilan. Ya, jadi jangan sampai ada konflik interest atau menunggangi pemindahan ibu kota ini untuk kepentingan pribadi atau kelompok tertentu.
pemindahan ibu kota ini sebagaimana mestinya adalah bagian integral daripada pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu adalah pengembangan Pancasila. Saya tekankan dari sila kelima itu. Iya, betul, Ya. Jadi ini harus bebas konflik interest. Ya. Kalau ada orang-orang yang memberikan kritik, ya tinggal diklarifikasi, ada faktanya, ada datanya, gitu kan. Nah, kalau ada datanya ya diselesaikan, gitu, diselesaikan. Bukan berarti pemindahan ibu kota itu yang salah, bukan. Siapapun presiden itu perlu, gitu kan. Dan saya analogikan tadi Pak Jokowi itu mengeksekusi MRT yang sudah kita suarakan mulai 92. Nah, baru 20 tahun kemudian dieksekusi, dan kebetulan ya siapa yang sangka kan Pak Jokowi jadi gubernur tahun 92 kan kita belum pernah berpikir itu, ya kan? Dan beliau eksekusi, dan nyatanya kan bagus, dan memang MRT itu suatu kebutuhan. Artinya tidak menunggu sempurna dulu baru dipindah, tetapi dipindah sambil disempurnakan, gitu kan? Iya, tapi tidak menutup kemungkinan melupakan kearifan lokal di sana kan ya Pak ya? Oh pastilah, itu pasti. Kan di sana suku Dayaknya itu kan memang kental di sana. Berarti tidak melupakan kearifan lokal yang di sana ya Pak ya, walaupun perpindahan ibu kota nanti ada di sana Pak. Semua budaya kan harus dijunjung tinggi, ya apalagi kalau budaya lokal di situ, ya toh itu tetap dijunjung tinggi, dihargai, ya. Tapi kembali saya katakan tadi, ya apapun masalahnya diselesaikan dengan sebagaimana mestinya. Ya, pemindahan ibu kota, yes. Ada masalah, ya selesaikan, gitu kan? Oke Pak, untuk sebagai penutup Pak, kasih sedikit wejangan atau himbauan kepada warga masyarakat khususnya DKI Jakarta ini agar tidak terlalu memikirkan atau dengan kalimat-kalimat yang aneh-aneh yang di sosmed akhirnya menimbulkan hoax dan menimbulkan perpecahan Pak. Jadi pemindahan ibu kota Jakarta ke Kalimantan Timur, ya, itu adalah sebuah kebutuhan, ya, kebutuhan nasional, dan tentu tidak akan berakibat Jakarta itu jadi katakanlah rugi, tidak, ya. Jakarta ini justru kalau nggak dipindah terlalu berat bebannya, ya kan? Nah sekarang dipindah pun pusat pemerintahan dari Jakarta ini pun tidak bisa pindah sekejap kan, ada masa transisinya. Beban Jakarta masih berat karena Jakarta sudah menjadi sebuah kota megapolitan yang memikul beban besar sebagai pusat ya jasa, ya, khususnya jasa perdagangan, jasa bisnis. Ya. Nah jadi kondisi-kondisi lingkungan Jakarta tadi itu kan tetap harus diatasi, banjir, ya, soal penyediaan air bersih, soal permukiman, soal kemacetan lalu lintas, belum lagi mengantisipasi gempa dan sebagainya. Itu tetap harus dihadapi. Tapi dengan pindahnya nanti pusat pemerintahan ini secara bertahap pada masa transisi itu, urban itu akan turun, ya. Jadi pertambahan penduduk ibu kota itu saya kira akan turun. Nah, kedua, pemerintah juga memang harus nanti meningkatkan pemerataan pembangunan. Jadi khususnya di luar Jawa, ya, supaya masyarakat atau penduduk Indonesia ini akan lebih menyebar. Nah, ini kan ibarat gula, di mana ada gula ada semut kan. Jadi gula itu harus disebarkan di Sumatera, di Kalimantan, Sulawesi, Nusa Tenggara, Bali, dan
Maluku, Papua. Gitu. Nah, jadi ini pemerataan itu memang tidak sekadar pindah ibu kota merata, tadi itu saya bilang kan. Bagaimana menyebarnya ini? Ya, strategi pembangunan termasuk otonomi daerah. Ya. Nah, jadi dengan demikian akan baik buat bangsa, baik buat Jakarta. Jadi pemerintah tanggap ya, inventarisasi masalah-masalah itu. Kalau yang memang objektif selesaikan, gitu kan, begitu. Terima kasih Pak atas Terima kasih. waktunya. Pembahasan kita kali ini soal perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur sudah dijelaskan secara gamblang oleh Pak Ali Wongso. Sebenarnya ini adalah wacana sejak tahun 57 tahun yang lalu ya Pak ya. Jadi pemerintah memindahkan ibu kota adalah inisiasi yang sangat berani ya Pak, dan tepat karena memang Jakarta sudah lagi tidak memadai karena populasi manusianya terlalu banyak, sehingga perlunya urgensi perpindahan ibu kota dari Jakarta ke Kalimantan Timur. Dan satu lagi, Oke. dan masalah-masalah yang ada harus diatasi supaya betul-betul pemindahan ibu kota ini bagian integral dari pembangunan nasional sebagai pengamalan Pancasila. Pancasila. Nah, Oke, siap Pak. Dan- Terima kasih Pak atas waktunya. baik. Terima kasih.